kesempatan yang terindah untuk kita memuji Allah kita. Mari kita menaikkan pujian, bersorak dan bernyanyilah bagi Allah kita, karena Allah melakukan pekerjaan yang baik di dalam hidupmu. Setiap hari Dia memberikan kehidupan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Mari kita menaikkan pujian. Haleluya. Setiap hari
karena Engkau Allah yang baik, Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak kami puja. Engkaulah Yesus namanya, Engkau juru selamat kami, Engkau perlindungan kami. Kami bersyukur pagi yang indah ini kami boleh datang kepada-Mu. Kami bersyukur karena Allah baik, Allah yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Yesus. Syukur kami naikkan kepada-Mu.
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
buat keajaiban Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, biar kami semua diberikan rema yang baru, sukacita yang baru. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online di minggu keempat di bulan Juni. Kita bersyukur buat kekuatan kesehatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita, napas hidup, semua hal-hal baik yang Tuhan telah investasikan atau berikan bagi kita. Mari kita bersyukur semuanya bahwa Tuhan baik adanya. Apapun situasi keadaan kita, tetaplah bersyukur, karena saya percaya dalam ucapan syukur pasti ada mujizat bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mulai minggu ini saya akan membahas dengan Bapak Ibu Saudara sebuah tema atau seri yang baru, yaitu ujian kesetiaan. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang sikap yang benar di tengah krisis. Pada waktu saudara memelihara sikap yang benar, saya yakin dan percaya Tuhan akan mengubah situasi saudara. Karena dengarkan baik-baik, terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubah situasi kita dan orang-orang di sekitar kita. Tetapi yang pertama yang Allah ingin ubahkan adalah diri kita. Itu sebabnya perbaiki sikap kita. Nah, hari ini kita belajar untuk menjadi orang-orang yang setia. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, banyak kali dalam kesulitan orang-orang meninggalkan Tuhan. Orang-orang menjadi tidak lagi percaya. Mereka sudah kehilangan kesetiaan kepada Allah pada waktu hal-hal buruk terjadi dalam hidup mereka. Kita seringkali mendengarkan sebuah pernyataan dalam bahasa Inggris yang berkata, when the bad things happen to good people, ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik, apakah mereka masih setia atau tidak? Nah, hari ini saya mendorong saudara, ya, kita belajar supaya setelah mendengarkan khotbah ini, saudara tetap jadi orang-orang yang setia, apapun situasimu, apapun keadaan saudara, persoalan pergumulan saudara, keadaan saudara hari ini, saudara tetap memilih untuk jadi orang yang setia kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, ya, seri yang baru, yaitu ujian kesetiaan. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa yang namanya Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kesetiaan itu berbicara tentang seseorang bisa dikatakan setia jika hidupnya tetap konsisten. Perhatikan kalimat ini, tetap konsisten baik di masa senang maupun di masa susah. Konsisten artinya tidak berubah, menjadi orang yang sama baik di masa senang maupun di masa susah. Nah, banyak kali kita di masa senang senyumnya lebar, ya, tapi di masa susah ya senyumnya berkurang, atau mungkin di tanggal muda kita bahagia, tapi kadang-kala di tanggal tua kita begitu susah, ya. Nah, saya bahkan mendorong saudara untuk kita belajar Bapak Ibu Saudara dari Ayub. Di pasal pertama Alkitab mengatakan dia adalah orang yang benar, dan pengakuan ini bukan dari dia dan bukan juga dari teman-temannya, tapi pengakuan ini datang dari Allah sendiri. Mengapa? Karena Allah melihat, mengamati hidupnya. Allah berkata, tidak ada orang yang benar seperti hamba-Ku Ayub. Artinya dia pertahankan hidupnya, dia pertahankan integritasnya, tidak berbuat dosa, ya, hidup dalam kebenaran, sehingga Allah sendiri mengakui seperti itu. Bukan itu saja, dia juga adalah orang yang terkaya waktu itu, sangat kaya. Tapi suatu kali, tiba-tiba, kita tahu dengan jelas ceritanya, ya, kemudian salah satu malaikat datang kepada Tuhan, yaitu iblis datang kepada Allah untuk meminta istilahnya persetujuan dari Allah untuk menguji Ayub atau untuk melakukan hal-hal yang buruk terhadapnya, dan Allah memberi izin kepada iblis untuk melakukan itu. Jadi sudah perhatikan di pasal 1 dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anak-anaknya. Kemudian di pasal yang kedua dia kehilangan kesehatannya, dia mengalami penyakit yang sangat menyakitkan dan sangat buruk sekali, penyakit kulit yang begitu mengerikan. Nah, di pasal 2 ayat yang 9,
kesetiaan Ayub kepada Allah diuji, dan ini datang dari orang-orang yang dia kasihi. Istrinya sendiri berkata seperti ini, mana bisa engkau masih tetap setia kepada Allah? Ayo kutukilah dia lalu matilah. Istrinya bilang, tidak usah lagi setia kepada Tuhan. Dalam situasi di mana dia terpuruk, kehilangan harta benda, kehilangan anak-anaknya, istri berkata, udahlah, tidak usah lagi setia, kutuki Allahmu, tinggalkan saja Allahmu. Kadangkala kita terjebak juga dalam situasi-situasi seperti ini, ya. Kadangkala kita diperhadapkan dalam situasi seperti ini untuk meninggalkan Tuhan pada waktu hal-hal yang buruk terjadi kepada kita. Tetapi ayat yang ke-10, Ayub berkata seperti ini, jawab Ayub, kau bicara seperti orang dungu, masakan kita hanya menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak. Jadi, meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Perhatikan, dia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Dia tetap mempertahankan hidupnya benar. Nah, dari Ayub kita belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa jadi orang-orang yang setia kepada Allah. Kebenaran yang pertama adalah apapun situasinya, kebenaran yang pertama adalah siap terima baik dan buruknya. Ayub berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa masakan kita hanya mau terima yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak. Nah, hidup ini ada plus minusnya, ya. Kadangkala kita diberkati, kadangkala Allah mengizinkan kita melalui kesulitan-kesulitan. Tujuannya adalah supaya memproses kita menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu tolong dengarkan baik-baik. Saya sudah membahas itu sebelumnya, bahwa pada waktu kita hidup dalam dunia ini pasti ada kesulitan, pasti ada penderitaan. Tetapi ingat, Allah sudah menaklukkan itu. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia ini kalian akan menderita, tetapi tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Yesus sendiri berkata, kalian akan menderita, tetapi ingat baik-baik, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi, bagi Ayub berkata, kita tidak hanya sekedar menerima yang baik, kemudian yang tidak baik kita tidak terima. Ingat, kembali pada cara pandang kita yang tidak baik sekalipun, pada waktu kita meresponi dengan baik, Allah bisa merubahnya menjadi hal-hal yang luar biasa. Justru disitulah kita diizinkan untuk mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita belajar untuk terima baik maupun buruknya. Pada waktu Tuhan berkati kita, bersukacitalah. Tapi pada waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, bersyukurlah, ya, tetap bersyukur. Karena saya percaya Alkitab berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Biasanya kadangkala Allah membawa berkat, membawa mujizat, membawa sebuah berlian dalam bongkahan batu atau di dalam kesulitan, dalam kesukaran. Nah, mari kita tetap menjaga respon kita dengan baik. Ingat, siaplah terima baik dan buruknya. Dan begini saudara, love atau kasih itu adalah setia. Kalau kita berkata kita mengasihi Allah, maka kita juga akan setia, baik atau tidaknya, baik atau buruknya kita akan tetap setia. Apapun yang Allah izinkan terjadi kita akan tetap setia. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan. Karena kalau sudah perhatikan dalam pernikahan, janji nikah orang berkata, baik masa senang maupun susah, baik maupun buruk, ya, sehat maupun sakit dan sebagainya, aku akan tetap setia. Nah, mari kita buktikan itu. Siap terima baik dan buruknya. Apa saja yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, ya, apapun situasinya, baik di masa senang maupun di masa susah, masa kesulitan maupun diberkati, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Saat diberkati, tetap setia, jangan lupa Tuhan. Saat Tuhan izinkan dalam kesulitan, juga tetap ingat Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua adalah tetap menjaga integritas. Di ayat yang ke-9 pasal 2 Ayub, istrinya berkata kepadanya, mana bisa engkau masih tetap setia kepada Allah? Ayo kutukilah dia, lalu matilah. Saya senang dalam versi bahasa Inggris dikatakan, are you still trying to maintain your integrity? Dalam New Living Translation berkata, masihkah engkau mempertahankan integritasmu? Sudah, tidak usah. Berbicara tentang integritas, berbicara mengenai sebuah kata yang artinya menyeluruh, lengkap, atau utuh. Artinya saudara tetap jadi orang yang sama, baik dalam terang maupun gelap. Saudara tetap jadi orang yang sama,
baik banyak orang maupun sedikit orang, saudara tetap jadi orang yang sama. Ya, dimanapun saudara berada, saudara tidak terbagi-bagi. Itu yang namanya integritas. Ya, istrinya menantang Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Ya, udah tinggalkanlah integritasmu. Tetapi Ayub berkata, tidak, saya akan tetap mempertahankan integritas saya. Pada waktu saya diberkati dan sekarang saya sedang dalam kesulitan, saya tetap mempertahankan integritas saudara. Dan Alkitab berkata, dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa. Dia tidak mencari jalan pintas untuk keluar dari persoalannya, dia ikutin prosesnya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, mungkin saudara sebagai pekerja, ingat, ya, jaga integritas saudara. Tempat yang gelap maupun tempat yang terang, tetap jaga integritasmu. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, tetap jaga. Jadi orang yang jujur, jadi orang yang kerja keras, jadi orang yang rajin. Jangan mencuri, jangan menipu, ya. Ingat, ada pribadi yang di atas sana melihat semua yang kita lakukan. Sekalipun mungkin CCTV tidak melihat dengan jelas apa yang Anda lakukan di kantor saudara atau dimanapun saudara bekerja, tetapi ada CCTV yang jauh lebih luar biasa, yaitu Allah. Dia melihat semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan. Itu sebabnya pelihara dan jaga integritasmu. Jangan sampai engkau menghancurkan integritasmu hanya oleh karena kenikmatan sesaat, hanya oleh karena saudara ingin dapat keuntungan yang lebih cepat, hanya oleh karena saudara ingin supaya saudara memperoleh mimpi atau memperoleh keinginan saudara dengan cepat. Ingat, jaga integritas saudara. Itu jauh lebih penting dari semua yang saudara miliki. Ayub sedang berkata, saya tidak peduli, saya boleh kehilangan segala sesuatu dalam hidup saya, tetapi saya berusaha supaya saya tidak kehilangan integritas saya. Itu sebabnya dia berkata, itu sebabnya Alkitab berkata, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ia melakukan apa yang benar, berbicara apa yang benar, di tengah-tengah situasi yang tidak benar. Dia tidak menyalahkan, tidak menuntut, tidak mengeluh, tidak bergosip, ya, dan sebagainya. Jadi saya mendorong saudara dimanapun saudara berada, tetap jaga integritas saudara, jaga hatimu, jaga sikapmu, jaga mulut saudara, baik di banyak orang maupun sedikit orang. Ya, Tuhan berkati saudara. Yang ketiga, fokuslah pada masa depan dan bukan pada apa yang Anda alami hari ini. Mengapa Ayub lebih memilih untuk memelihara dan mempertahankan integritasnya? Karena dia fokus kepada masa depannya. Integritaslah yang akan membawa dia untuk berhasil di masa depannya. Kalau saudara tidak pelihara integritas saudara hari ini, saudara selalu berubah-ubah, ya. Di sini bilang A, nanti sini bilang B, mulut dan perbuatan saudara tidak sejalan. Nah, jangan harap saudara bisa berhasil. Ingat ini baik-baik, hanya Allah yang bisa mempromosikan kita, hanya Allah yang bisa mengangkat kita untuk berhasil. Itu sebabnya tetap jaga hidupmu, fokuslah pada masa depan. Nah, saya suka dalam Ayub pasal 8 ayat yang ke-7, salah seorang teman Ayub bernama Bildad berkata seperti ini, kekayaanmu yang hilang itu tidak berarti dengan apa yang kamu akan dapat nanti. Ya, yang hilang sekarang itu tidak sebanding dengan apa yang engkau dapat nanti, dan itu benar Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saudara mengalami kehilangan hari ini atau sesuatu yang sulit hari ini, tetap fokus kepada masa depan, bahwa Allah sedang menyediakan hal-hal terbaik bagi saudara di kemudian hari. Jangan fokus pada kesulitanmu, jangan fokus pada kesukaran yang saudara sedang alami hari ini. Fokuslah kepada masa depan, apa yang telah Allah sediakan bagi saudara. Ya, kita. Dan dalam bahasa Inggris dia berkata, dalam versi bahasa Inggris Alkitab ini berbunyi seperti ini, your beginning was small, your future will flourish. Jadi mungkin kamu mulai dengan kecil, tapi jangan lihat itu, masa depanmu sungguh luar biasa. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, hari ini mungkin saudara memulai dengan susah payah hari ini, saudara sedang berdoa untuk mimpi-mimpi saudara sedang berdoa untuk apa yang saudara mimpikan, harapkan, ya, kemudian belum terjadi dan sebagainya. Fokuslah kepada masa depan, jangan lihat hari ini. Mungkin sulit, mungkin susah hari ini, tapi ingat, Allah sedang mempersiapkan saudara untuk mendapatkan yang terbaik di kemudian hari. Nah, tetap jadilah orang-orang yang setia kepada Tuhan, ya. Jadilah orang-orang yang setia. Tuhan proses kita supaya kita jadi kuat, jadi tangguh untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan saya mendorong saudara hari ini, bersedia untuk terima baik dan buruknya, jagalah integritas saudara,
Dan jangan fokus pada sulit-sulit saudara yang saudara alami hari ini, tapi fokuslah kepada masa depan saudara, pada hal baik yang luar biasa yang Allah telah persiapkan bagi saudara. Dan saya yakin saudara bahwa pada waktu kita setia menjalani prosesnya, pada waktu setia kepada Allah, saya yakin ya Allah sanggup memberkati kita, ya, sebab Allah suka dengan orang-orang yang setia. Tuhan memberkati saudara hari ini. Ya, doa saya adalah mari kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun situasi yang sedang kita alami hari ini, belajarlah untuk tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Ajar kami untuk jadi orang-orang yang setia, apapun situasinya, apapun kesulitannya. Tolong kami untuk tidak meninggalkan Tuhan. Sama seperti mungkin ada banyak orang yang dalam masa-masa sulit mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengeluh dan tidak lagi percaya kepada Tuhan seperti sebelumnya. Tapi hari ini kami berdoa, tolong kami supaya kami setia kepada Allah apapun kondisi situasi yang sedang kami alami. Ajar kami untuk tetap pelihara integritas kami, ajar kami untuk siap menerima baik dan buruknya, dan ajar kami untuk tidak fokus pada sulit-sulit kesusahan yang kami alami hari ini, tapi fokus kepada masa depan apa yang sudah Allah persiapkan buat kami. Berkati semua sidang jemaat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku diberkati, pada harapanku. Aku menyerahkan, aku diberkati, aku diberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita, ya. Dimanapun saudara berada, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, aku berdoa memberkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kelimpahan dari sorga dicurahkan di atas mereka, pelihara mereka, jaga mereka, jauhkan mereka dari wabah, sakit, penyakit, virus apapun. Kami tolak dalam nama Yesus, perlindungan Allah ada pada mereka. Kami mematahkan kuasa darah Yesus di atas setiap kehidupan mereka. Kami berdoa memberkati setiap anak-anakmu di dalam nama Yesus, yang bekerja diberkati, yang sekolah diberkati, memberkati setiap keluarga demi keluarga, suami istri, anak-anak diberkati, yang single diberkati, yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan siapkan pekerjaan terbaik, yang bergumul dengan keuangan Tuhan berkati keuangan mereka, yang bergumul dengan masalah apapun kami percaya pasti ada mujizat. Berkat Allah dilimpahkan, kekuatan kesehatan Tuhan berikan, Engkau bawa mereka terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, dan penyertaan-Mu menyertai mereka mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap semangat dan jangan lupa untuk terus setia kepada Tuhan apapun situasinya.